Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di antara beberapa monster purba, Rastauti menempati peringkat 3 teratas dalam hal kekuatan. Mereka suka memakan daging dan terkenal kejam. Sebenarnya Rastauti tidak termasuk binatang purba. Hanya karena terkenal dengan keganasannya, mereka disebut binatang purba oleh dunia. Tanyun sadar bahwa Tauti periode awal tingkat 9, meskipun setara dengan orang di alam janin tingkat ketiga. Tetapi Tauti memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Tanyun memperkirakan bahwa Tauti di hadapannya memiliki kekuatan setara dengan orang di alam janin tingkat kelima. Tanyun mengerti bahwa dengan kemampuannya saat ini, dia bukan lawan Tauti. Kera iblis di periode kesengsaraan tingkat 8 memiliki kekuatan setara dengan alam janin tingkat keempat. Itu alasan mengapa dia mampu mengalahkan Jin Xuanxi yang telah meminum pil penghancur jiwa. Toba Yingyingnya berada ratusan ribu mil jauhnya. Dia memerintahkan lebih dari 2 juta murid untuk kembali ke sekte. Meskipun Mu Mengyi, Song Wuxiao, dan Te Xianer dan Sui Jian mengkhawatirkan keselamatan Tanyun, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka tetap tinggal, itu hanya akan mempersulit Tanyun. Meskipun lebih dari 2 juta murid tampak ketakutan, mereka tetap terbang menuju gerbang alam rahasia dengan tertib. Dalam waktu singkat, Tauti sudah berlari ribuan mil. Ketika dia berjarak 100 mil di sebelah kiri Tanyun, Tanyun langsung berteriak dengan keras, "Subing dan Susen, cepat kembali ke sekte!" Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fugu, Chong Song Wixin, Yueng Jinglun, dan 8 raja monster bersiap-siap. Keratua, Datou, dan Moer, kalian ikuti aku. Mendengarkan hal itu, Shen Suzen membawa Shen Subing dan terbang menuju gerbang alam rahasia yang berjarak ratusan ribu mil jauhnya. Dengan air mata berlinang, Shen Subing berteriak, "Tanyun, kamu harus berhati-hati." Tanyun berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Domain Hongmeng. Segera, ruang 3000 mil di sekitar Tanyun menjadi bergejolak. Adapun Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fugu, Chong, dan Song Wixin, keempatnya gugup tetapi siap mengikuti perintah Tanyun kapan saja. Dalam sekejap, kekuatan spiritual beratribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang kematian, dan cahaya muncul. Tanyun berkata lagi, "Penyatuan atribut tombak domain Hongmeng." Kekuatan 11 atribut dengan cepat bergabung dan berubah bentuk menjadi lusinan tombak. Tombak itu mengandung atribut waktu dan ruang, jadi mereka dapat melesat dengan sangat cepat. Segera, lusinan tombak raksasa hanya menembus tubuh Tauti. Seperti yang kita ketahui, kekuatan dari domain Hongmeng hampir setara dengan kekuatan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 11 atribut. Tapi sekarang tombak domain Hongmeng hanya dapat melukai kulit Tauti. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa tubuh Tauti sangat kuat. Tauti berteriak dengan marah, "Manusia sialan, beraninya kamu menyakiti tuan muda ini. Apakah kamu tahu bahwa setiap tetes darah tuan muda ini 1000 kali lebih mulia dari setetes darah dari makhluk rendahan sepertimu? Tuan muda ini akan memakanmu." Tubuh Tauti tiba-tiba bergetar. Aura yang mendominasi keluar dari dalam tubuhnya. Itu menyebabkan lusinan tombak yang tertancap di kulitnya hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, Tanyun yang berada di dalam domain Hongmeng terkena serangan balik. Tubuhnya gemetar. Dia memuntahkan seteguk darah dan merasa pusing. Tauti melesat dan mengayunkan kuku depannya yang tajam ke arah wajah Tanyun. Kera iblis setinggi 600 kaki meraung dengan marah. Tubuhnya diselimuti kekuatan spiritual. Lalu dia mengayunkan tongkat hitamnya. Tauti berkata, "Keras sialan, apakah kamu masih ingin menyerang tuan muda ini dengan tongkat jelekmu itu?" Tauti tidak peduli dengan serangan kera iblis. Kukunya tetap melesat ke arah Tanyun.
Tanyun berkata, "Langkah Dewa Hongmeng." Tubuh Tanyun dengan cepat mencoba untuk menghindar, tetapi dadanya tetap tergores oleh kuku Tauti. Tulang rusuk milik Tanyun saat ini terlihat jelas. Dalam suara yang keras, tongkat hitam kera iblis mengenai kepala Tauti. Tauti berteriak, "Keras sialan, kamu ternyata sangat kuat. Kamu sama sekali bukan monster biasa." Kepala Tauti saat ini terluka parah dan mengeluarkan banyak darah. Tauti menatap kera iblis dengan penuh niat membunuh. Kera iblis berdiri di udara sambil memegang tongkat hitamnya. Dia memandang Tauti dari jauh dan berkata, "Sudah kubilang, aku kera iblis pembantai surga. Aku bukan kera biasa. Tongkat ini disebut tongkat dewa, bukan tongkat jelek." Pada saat ini, kera iblis tampaknya acuh tak acuh terhadap Tauti, tetapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Kera iblis yang telah memperoleh warisan dan ingatan dari Raja Naga Iblis. Dia mengerti bahwa Tauti juga adalah binatang suci. Pada saat yang sama, kera iblis juga tahu, meskipun dia telah memperoleh warisan kekuatan dari Raja Dewa Naga Iblis, tetapi kekuatan yang sebenarnya hanya bisa terlihat saat melewati periode kesengsaraan tingkat 10 dan naik ke alam abadi. Jika kera iblis menghadapi monster di periode awal tingkat 9 biasa, pasti dia akan mudah untuk menang. Tetapi jika dia menghadapi Tauti periode awal tingkat 9, kera iblis jelas bukan lawannya. Tauti berkata, "Hari ini kalian semua akan mati." Tauti bergegas menuju kera iblis. Tubuhnya yang seperti gunung membuat ruang di sekitar bergetar hebat. Tanyun berkata melalui transmisi suara, "Kera tua, alihkan perhatian dia. Dato akan menyerang bagian belakang leher dan Moer akan menyerang perutnya. Aku di sini untuk menyerang dari belakang. Ayo kita semua serang dia bersama-sama." Mendengarkan hal itu, kera iblis berteriak dengan keras, "Meskipun aku bukan lawanmu, aku tidak takut padamu." Saat langit bergetar, kera iblis bergegas menuju Tauti dengan seluruh kekuatannya. Suara keras terdengar. Kera iblis dan Tauti saling menyerang satu sama lainnya. Kabut darah memenuhi udara. Kera iblis memuntahkan darah dan jatuh dari langit seperti layangan putus. Di sisi lain, Tauti menggelengkan kepalanya dan merasa pusing. Tubuhnya yang seperti gunung terluka oleh kera iblis. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Dia terbang melintasi puluhan ribu kaki dalam sekejap mata. Tiba-tiba dia langsung memegang ekor Tauti. Tanyun berkata, "Jinny, Mushin, King Ying, Xia Chen, Wu dan Jime, kalian keluarlah." Dalam sekejap, sekelompok sinar cahaya terbang keluar dari alis Tanyun dan berubah menjadi 5 pedang Dewa Hongmeng. Dari 5 pedang Dewa Hongmeng, 4 di antara melonjak hingga setinggi 1000 kaki. Mereka menusuk perut Tauti. Hanya pedang Dewa Hongmeng beratribut kematian yang berukuran 100 kaki melesat ke arah mata Tauti. Tauti berkata, "Manusia sialan, tuan muda ini akan menghabisimu." Tauti menggelengkan kepalanya untuk menghindari matanya tertusuk pedang Dewa Hongmeng. Seberkas cahaya melesat keluar dari tubuh Tauti dan menghantam dada Tanyun. Tanyun memuntahkan beberapa teguk darah. Tangannya tidak bisa lagi menggenggam ekor Tauti. Lalu Tanyun terjatuh dari atas langit. Sebuah suara terdengar, "Kamu menyakiti tuanku. Aku akan bertarung denganmu." Singa naga emas dengan ketinggian 500 kaki mengeluarkan kekuatan spiritual dari tubuhnya. Dia mengepakkan sayapnya dan menukik ke arah Tauti. Ketika singa naga emas muncul di atas Tauti, dia membuka mulutnya yang besar dan taringnya yang tajam merobek leher bagian belakang Tauti. Tauti berteriak, "Kamu singa periode dewasa tingkat 8. Beraninya kamu menggigit tuan muda ini. Kamu matilah." Ekor raksasa Tauti langsung melesat mengenai singa naga emas. Suara keras terdengar. Seluruh bagian belakang singa naga emas meledak. Daging serta rambut panjang keemasan miliknya terkelupas. Namun singa naga emas masih menggigit bagian belakang leher Tauti dengan kuat. Lalu dia berkata dengan pelan, "Tuan, bagaimana dengan lukamu?" Pada saat ini, Tanyun yang jatuh dari langit
Dia melompat dan berkata, "Dato, kamu tidak perlu mengkhawatirkan diriku." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Auranya sampai di alam janin tingkat kedua. Di langit, Moer berteriak dengan sedih, "Kakak, tunggu aku." Moer menghilang. Detik berikutnya, seekor naga biru dengan panjang 1.500 kaki melayang di atas pegunungan. Mata Tauti melebar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa bertemu dengan ras naga yang paling tidak ingin dia lihat. Karena jelas bahwa sejak zaman kuno, ras naga selalu mengalahkan ras Tauti. Tauti berkata dengan marah, "Tuan muda ini memang sedikit takut pada naga, tetapi kamu hanya periode pertumbuhan tingkat 8. Tuan muda ini dapat menghancurkanmu dengan mudah." Singa naga emas yang menggigit bagian belakang Tauti mengaung dengan pelan. Dia melambaikan kaki depan kiri dan kanannya ke arah Tauti. Kuku singa naga emas menusuk bagian depan leher Tauti. Ekor Tauti dilesatkan kembali ke arah kepala singa naga emas. Kepala singa naga emas mengeluarkan banyak darah dan terlihat tulang tengkoraknya. Singa naga emas mengeluarkan erangan kesakitan. Tubuhnya setinggi 500 kaki terpental ratusan mil di udara dan menabrak sebuah gunung. Apakah singa naga emas masih hidup atau mati tidak diketahui. Moer memanfaatkan situasi saat ini. Dia sudah menukik ke bawah dan sepasang cakarnya menusuk perut Tauti secara tiba-tiba. Tauti mengeluarkan teriakan kesakitan. Perutnya terkoyak dan darahnya berceceran. Tauti menggigit punggung Moer dengan keras dan sepasang kukunya dilesatkan ke arah tubuh Moer. Kuku Tauti menghancurkan sisik naga dan mencabik-cabik tubuh Moer. Sebagai upaya terakhir, Moer mengayunkan kepalanya dan menabrakkannya ke arah kepala Tauti. Kepala Tauti bergetar beberapa saat. Telinga dan hidungnya berdarah. Dia akhirnya melepaskan taring yang menggigit tubuh Moer. Moer berkata dengan pelan, "Tuan, Moer tidak bisa bertahan lagi." Suara Tanyun terdengar di benak Moer. "Lepaskan saja dia, kamu lari dan selamatkan hidupmu. Ketika dia mengejarmu, aku akan menyerangnya." Cakar Moer segera dilepaskan dari perut Tauti. Kemudian dia melarikan diri dengan putus asa. Tauti berkata, "Jika kamu menyakiti tuan muda ini, maka kamu tidak akan bisa lari." Tauti mengabaikan tubuhnya yang terluka dan mengejar Moer. Tepat ketika Tauti hendak memegang ekor Moer, tiba-tiba dia merasakan aura manusia dengan niat membunuh yang kuat. Tauti tanpa sadar berhenti mengejar Moer, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat Tanyun yang berdiri di udara. Tanyun memegang pedang Xiaozi. Tubuhnya memancarkan aura alam janin tingkat kedua. Pada saat yang sama, tubuhnya mengeluarkan kekuatan spiritual 11 atribut dan dialirkan ke dalam pedang Xiaozi yang panjangnya 100 kaki. Tanyun berkata, "Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 11 atribut." Segera, Tanyun mengangkat pedangnya dengan kedua tangan. Dia menukik ke bawah dan mengayunkan pedangnya ke arah Tauti. Segera, ruang dalam radius ratusan mil bergetar dan menjadi gelap. Cahaya pedang Hongmeng setinggi 3.000 kaki tiba-tiba muncul entah dari mana. Pada saat ini, Tauti yang terluka, dia masih sombong bahwa cahaya pedang Hongmeng tidak dapat melukai dirinya. Dia meraung dengan marah dan melesatkan ekornya ke arah cahaya pedang Dewa Hongmeng. Setelah itu, Tauti meraung kesakitan. Ekornya yang besar dipotong oleh cahaya pedang Hongmeng. Segera setelah itu, cahaya pedang Dewa Hongmeng menebas punggung Tauti. Punggung Tauti terkoyak dan terlihat tulang berwarna abu-abu. Tauti berkata, "Manusia sialan, kamu benar-benar menyakiti tuan muda ini." Tauti sangat marah dan bergegas menuju Tanyun. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat jantung Tanyun berdebar dengan kencang. Sebuah raungan terdengar. Kera iblis yang terluka parah muncul di atas kepala Tanyun. Dia mengangkat tongkatnya dan menukik ke arah Tauti. Tauti berkata, "Kera sialan, menyingkirlah dari tuan muda ini." Tauti membumbung ke langit dan kuku kanannya menghantam tongkat kera iblis. Tubuh Tauti terhempas ke udara sejenak. Kera iblis mengambil kesempatan dan mengulurkan tangannya untuk mencekik leher Tauti. Pada saat ini, Tanyun yang terluka parah berteriak putus asa.
Moer dan Raja Kelabang Haustara, kunci kedua kaki belakang Tauti. Raja Singa Dingin dan Raja Beruang Naga, gigit kedua kaki depan Tauti. Raja Harimau Buaya Naga, Raja Serigala Iblis Api Emas, dan Raja Naga Banjir. Kalian cari kesempatan untuk menyerang. Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, dan Raja Burung Merah. Kalian berdua serang mata Tauti. Mengikuti perintah Tanyun, Raja Kelabang Haustara dan Moer melilit kaki belakang Tauti. Raja Kelabang Haustara menyuntikkan racun ke dalam tubuh Tauti. Tauti yang dicekik oleh kera iblis berkata dengan marah, "Kalian matilah." Tepat ketika Tauti hendak menendang Moer dan Raja Kelabang Haustara, Raja Singa Dingin membuka mulutnya yang besar dan taringnya menusuk kaki kiri depan milik Tauti. Raja Beruang Naga menggigit kaki kanan depan Tauti. Tauti berkata, "Lepaskan tuan muda ini." Tauti yang dicekik dan keempat kakinya dililit serta digigit. Dia berusaha bergerak dan akhirnya menabrak sebuah gunung. Raja Elang Ungu menukik ke bawah dan paruhnya melesat ke arah mata Tauti. Tauti terkejut, dia menggelengkan kepalanya hanya untuk menghindari serangan Raja Elang Ungu. Tetapi usahanya itu sia-sia. Sambil berteriak kesakitan, Tauti melepaskan kesadaran binatangnya. Dia naik ke langit dan menggigit sayap Raja Elang Ungu. Tauti terus-menerus menggigit sayap erang Raja Elang Ungu. Raja Elang Ungu yang kehilangan sayap kanannya. Dia benar-benar putus asa karena ranah Tauti lebih tinggi dari ranahnya. Teknik pengendali jiwa miliknya tidak berguna. Pada saat kritis, Raja Beruang Naga yang menggigit kaki depan Tauti. Dia membalikkan tangannya dan melesatkan palu miliknya ke mulut Tauti. Kemunculan palu yang tiba-tiba membuat Tauti sulit untuk menghindar. Alhasil gigi-giginya terlepas. Tauti menjerit kesakitan. Pada saat ini sebuah bayangan muncul dan berubah menjadi Tanyun. Tanyun yang terluka parah menyimpan pedang Xiaozi. Kemudian dia memegang pedang Dewa Hongmeng beratribut kematian. Lalu pedang itu menusuk leher Tauti. Tanyun memegang pedang dengan kedua tangan dan mengaduk-aduk leher Tauti. Tauti mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri, tetapi semua perjuangannya sia-sia. Tauti berkata, "Lepaskan tuan muda ini. Jika tuan muda ini mati, kalian semua juga akan mati. Apakah kalian tahu siapa tuan muda ini? Aku adalah tuan muda dari domain binatang buas." Mendengarkan hal itu, Tanyun tampak kebingungan. Dia hanya mendengar tentang domain binatang buas dari Mu Mengyi. Dia tidak tahu seberapa kuat domain binatang buas itu. Di sisi lain, Yuan Jinglun, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, dan Song Wixin, ketika mereka mendengar bahwa Tauti adalah tuan muda dari domain binatang buas, wajah mereka menjadi sangat pucat. Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak peduli pada domain binatang buas. Aku akan menghabisimu." Yuan Jinglun terbang dengan tergesa-gesa. Kemudian dia berkata, "Kepala sekte, Tauti ini tidak boleh dihabisi." Tanyun mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa?" Yuan Jinglun dengan cepat menjelaskan, "Kepala sekte, kamu tidak tahu bahwa ada dua area di benua hukuman surgawi yang disebut sebagai tempat terlarang terbesar bagi manusia. Salah satunya adalah domain iblis, dan yang satunya lagi adalah domain binatang buas. Ada monster kuat di domain iblis dan domain binatang buas. Jika Tauti ini dihabisi, maka penguasa domain binatang buas akan datang ke sini." Tian Lao dan yang lainnya setuju dengan Yuan Jinglun. Wajah Tanyun menjadi muram saat ini. Tauti tersenyum dan berkata dengan bangga, "Kalian tidak bodoh. Kalian tahu tentang kekuatan domain binatang buas. Cepat lepaskan tuan muda ini, kemudian berlutut dan mengakui kesalahan kalian. Maka tuan muda ini akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup kalian." Setelah mendengarkan, Tanyun berkata, "Bagaimana jika kami menolak?" Tauti berkata tanpa ragu, "Kalau begitu, beri tuan muda ini 3.000 wanita perawan untuk dimakan." Tanyun berkata dengan keras, "Hari ini aku benar-benar akan menghabisimu. Aku ingin melihat bagaimana domain binatang buas membalaskan dendam kematianmu." Yuan Jinglun segera berlutut di depan Tanyun dan berkata, "Kepala sekte, untuk kebaikanmu, kamu tidak boleh memprovokasi mereka." Sebelum Yuan Jinglun selesai berbicara,
Tanyun melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tahu kamu melakukan hal ini demi kebaikan semua orang. Tetapi jika kita tidak menghabisi dia hari ini, kita akan dimakan hidup-hidup oleh binatang ini. Kamu tidak perlu berbicara lagi. Aku sudah membuat keputusan." Setelah mendengarkan hal itu, ketika Yuan Jinglun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Tao Ti yang awalnya kelelahan tiba-tiba bergerak 10 kaki ke kiri. Dia membuka mulutnya yang besar dan menggigit Yuan Jinglun. Mata Tanyun melebar sebelum dia bisa menyelamatkan Yuan Jinglun. Tao Ti mengunyah tubuh Yuan Jinglun menjadi beberapa bagian dan menelannya di perutnya. Tianlao dan Huang Fuguchong meneteskan air mata. Tao Ti berkata, "Kepala sekte, dengarkan tuan muda ini. Biarkan tuan muda ini pergi. Jika tidak, kalian semua akan mati." Tanyun berteriak, "Kamu sialan, akan aku habisi." Tanyun memegang pedang dengan kedua tangan dan dengan kuat mengaduk leher Tao Ti. Tao Ti akhirnya panik dan berkata, "Tolong jangan habisi aku." Tanyun berteriak dengan suara serak, "Senior Yuan telah kamu makan. Sekarang kamu harus mati. Kera tua, habisi dia." Kera iblis tiba-tiba melepaskan leher Tao Ti. Dia mengangkat tongkat hitamnya dengan kedua tangan. Lalu tongkat itu diayunkan terus-menerus ke arah kepala Tao Ti. Dalam suara hantaman yang keras, Tao Ti menjerit kesakitan. "Jika kamu menghabisi tuan muda ini, kalian semua akan mati." Setelah beberapa saat, kera iblis telah mengayunkan ratusan tongkat satu demi satu. Jeritan Tao Ti tiba-tiba berhenti, kepalanya yang besar terkoyak. Dan pada saat berikutnya, jiwa binatang milik Tao Ti dan sebuah bola cahaya terbang keluar dari tubuhnya. Dengan lambaian lengan kanan Tanyun, kekuatan spiritual memenjarakan jiwa binatang milik Tao Ti, tetapi tidak mampu memenjarakan bola cahaya. Sebuah suara terdengar, "Manusia bodoh, dewa ini memintamu untuk berhenti." Mata Tanyun tiba-tiba menyusut. Dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih di bola cahaya. Lelaki tua itu memandang jiwa Tao Ti yang dipenjara oleh kekuatan spiritual. Lalu dia berkata dengan sedih, "Anakku, bukankah ayah memberitahumu bahwa kamu tidak diizinkan untuk menginjak kaki di wilayah manusia? Mengapa kamu mengabaikannya?" Tao Ti berkata, "Ayah, Jin Xuanxi mengatakan ada banyak makanan enak di luar. Jadi aku menyelinap keluar. Ayah, selamatkan aku. Aku belum mau mati. Aku ingin mengambil tubuh binatang lain." Lelaki tua itu berkata, "Jangan takut, mereka tidak akan berani menghancurkan jiwa binatangmu." Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Tanyun berkata dengan dingin, "Apakah kamu kira aku tidak berani?" Lelaki tua itu berkata, "Manusia rendahan, dewa ini menyarankan kamu untuk menarik kembali kata-katamu. Jika tidak, dewa ini akan membuat pegunungan hukuman surgawi menjadi sungai darah. Apakah kamu tahu siapa dewa ini? Dewa ini adalah penguasa dari domain binatang buas. Aku adalah monster tingkat 10. Kata-kata itu membuat Tianlao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Song Wixin, dan 8 raja monster menjadi ketakutan. Di sisi lain, Moer, singa naga emas, dan kera iblis sangat tenang. Lelaki tua itu berkata, "Manusia, lepaskan anakku dan biarkan dia pergi. Jika tidak, aku akan melakukan sesuatu." Tanyun menatap Tianlao dan bertanya, "Seberapa jauh domain binatang buas dari pegunungan hukuman surgawi?" Meskipun Tianlao tidak tahu mengapa Tanyun mengajukan pertanyaan itu, tetapi dia berkata dengan jujur, "Tuan, domain binatang buas terletak di ujung selatan benua hukuman surgawi. Itu sangat jauh dari pegunungan hukuman surgawi. Jika aku ke sana, maka akan memakan waktu ribuan tahun." Mendengarkan hal itu, Tanyun bergumam, "Dibutuhkan ribuan tahun bagi Tianlao di alam ilahi tingkat 9 untuk sampai ke sana. Setidaknya 100 tahun untuk monster tingkat ke-10. Dalam 100 tahun aku sudah cukup kuat." Pada saat ini, lelaki tua itu sangat marah dan berkata, "Manusia, dewa ini sedang berbicara denganmu." Tanyun tiba-tiba menyela sambil tersenyum. Dia menunjuk ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan tajam, "Jangan lupa,
Kamu hanyalah sisa jiwa yang disimpan di tubuh anakmu. Anakmu telah memakan leluhur penegak hukum kami. Hari ini aku tidak hanya akan menghancurkan jiwa binatang putramu, tetapi juga menghancurkan sisa jiwamu. Tanyun mendorong tangan kanannya ke udara. Seberkas kekuatan spiritual menghancurkan jiwa binatang Tauti. Lelaki tua di bola cahaya berteriak dengan sedih. Manusia, ketika tubuh asli dari dewa ini datang, semua makhluk di pegunungan hukuman surgawi akan mati. Tanyun berkata dengan dingin, orang tua, selama kamu memiliki kemampuan, aku Tanyun akan menunggumu untuk bertarung. Aku menyarankan kamu untuk tetap berada di domain binatang buas. Jika tidak, aku akan menghancurkan domain binatang buas. Lelaki tua itu gemetar karena marah, dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi binatang raksasa dengan ketinggian 3000 kaki. Dia juga merupakan ras Tauti. Sisa jiwa Tauti tua berkata, manusia sialan, kamu pasti akan mati. Kera iblis menatap sisa jiwa Tauti tua dan berkata, aku memberitahumu, jika kamu berdebat tentang siapa yang lebih mulia, kamu sama sekali tidak layak memegang sepatu tuanku. Sebaiknya kamu mati saja. Sambil menahan rasa sakit, kera iblis bergegas ke bola cahaya dan menghancurkan sisa jiwa Tauti tua dengan tongkatnya. Tanyun melihat ke arah Moer yang terluka parah dan kera iblis. Setelah dia mengatakan sesuatu pada kedua binatang itu, dia melihat ke arah Tianlao, Wei Kuan, Wang Fuguchong dan Song Wixin yang pucat. Lalu dia berkata, tidak perlu takut pada domain binatang buas. Bahkan jika penguasa domain binatang buas memimpin semua monster untuk bergegas ke sini, mereka perlu waktu 100 tahun. Setelah mengatakan hal itu, Tanyun tampak sedih dan berkata lagi, Tianlao, setelah kembali ke sekte, kamu akan membuat patung untuk senior Yuan. Orang tua itu telah berkorban terlalu banyak untuk sekte suci Wangfu. Ingatlah untuk mengukir kisah hidup senior Yuan pada patungnya secara detail. Jika kamu tidak tahu kisah hidup senior Yuan, kamu pergi dan tanyakan pada Yuan Fengjun yang merupakan keturunannya. Setelah mendengarkan, Tianlao mengangguk berat. Tanyun berkata, Wixin, pergi dan bawa Jin Xuanxi padaku. Setelah Song Wixin menjawab, dia terbang ke langit. Setelah beberapa saat, Song Wixin memegang Jin Xuanxi yang sekarat di depan Tanyun. Jin Xuanxi berkata, Tanyun, kumohon jangan habisi aku. Tanyun maju selangkah. Tangan kanannya tiba-tiba merobek telinga kiri Jin Xuanxi. Lalu dia berkata, jika keluarga Jin tidak ingin menduduki sekte suci Wangfu, aku tidak akan menghabisi Jin Yuxi. Lalu keluarga Jin juga telah mengepung sekte suci Wangfu kurang lebih selama 11 tahun. Senior Yuan tidak akan mati jika Tauti tidak muncul. Lalu penguasa domain binatang buas juga marah saat ini. Katakan padaku, apakah aku harus memaafkan dirimu? Tanyun meraih leher Jin Xuanxi dengan tangan kirinya dan mengangkatnya. Jin Xuanxi berkata dengan lemah dan terputus-putus, jangan habisi aku. Aku punya rahasia besar yang bisa dikatakan. Kamu pasti akan berubah pikiran setelah kamu mendengarnya. Tanyun yang memikirkan kematian Yuan Jinglun langsung berteriak, cepat katakan. Jin Xuanxi berkata dengan susah payah, ayahku meninggalkan keluarga 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia sudah berada di alam eklosion tingkat pertama. Tanyun, pikirkan tentang itu. Jika ayahku kembali ke keluarga Jin suatu hari dan menemukan bahwa keluarga Jin telah tiada, maka ayahku pasti akan menghancurkan sekte suci Wangfu. Selama kamu berjanji untuk melepaskan diriku, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menjadi musuh sekte suci Wangfu. Mendengarkan hal itu, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Jin Xuanxi. Lalu dia bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Jin Xuanxi mengangguk dan berkata, benar sekali. Tanyun berkata, siapa nama ayahmu? Jin Xuanxi berkata, nama ayahku Jin Taishui. Tanyun bergumam, Jin Taishui belum kembali selama 10.000 tahun. Tidak mungkin dia akan kembali saat ini. Selain itu, aku telah menghabisi sebanyak 100.000 anggota keluarga Jin dan juga menghabisi putra sulung dan dua cucunya. Memikirkan hal itu, Tanyun menarik mata Dewa Hongmeng. Jin Xuanxi bertanya dengan cemas, Tanyun, apakah kamu sudah membuat keputusan? Tanyun berkata dengan ringan, ya sudah. Ketika Jin Xuanxi bersemangat,
Kata-kata Tanyun berikutnya membuatnya merasa seperti berada di gua es. Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, "Jika ayahmu tidak memprovokasi diriku, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Jika dia berani membalas dendam, maka aku juga akan menghabisi dirinya." Jin Xuanxi berkata, "Tanyun, kamu akan menyesalinya." Tanyun berkata dengan tegas, "Aku tidak akan pernah menyesalinya. Huang Fuguchong, habisi dia." Setelah itu, Tanyun melemparkan Jin Xuanxi pada Huang Fuguchong. Waktunya Saweria dari Bang Ohan. Apakah mereka akan bisa mengalahkan Tauti? Wah, udah terjawab ya di episode kali ini dari Bang Zippo. Tetap semangat Min. Siap, terima kasih banyak ya Bang Zippo. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.